Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan kembali di majelis rutinan kita Al-Hamidiyah. Semoga duduknya kita yang lama di majelis ini terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam Jumat dengan segala amal ibadahnya, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu penyebab kesalahan yang kita lakukan semuanya malam ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang terpenting semoga akhir usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah, amin rabbal alamin. Salawat dan salam, salat dan limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal Al-Hamid, yang beliau sekarang tidak ada bersama kita sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian kepada akhina Al-Ustaz Muhammad wa akhina Yusuf bin Faisal Al-Hamid, dan kepada orang tua kami bersama Al-Habib Segar Al-Habib Abdullah Al-Haddad wal Habib Hamzah Al-Haddad, dan para habaib yang lain mungkin di belakang maupun di samping, semua yang kami hormati dan kami taatimi. Dan kepada dewan guru yang hadir di majelis ini, kita doakan semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan sempurna, dimudahkan segala niat dan hajatnya Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Serta para jamaah hadirin hadirat muslimin, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ikhwani hadirin yang mulia rahimahumullah, alhamdulillah nikmat dari Allah Ta'ala karena malam ini kita sama-sama bisa belajar ilmu yang pernah disampaikan dan cara hidup yang pernah diajarkan oleh Allah kepada kekasih kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak ada contoh dan tidak ada keselamatan kecuali mengikuti orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Fudail ibn Iyad sudah mengatakan kullu tariqin masduda ila man iktafa bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu, jalan kebahagiaan dunia sampai akhirat, telah ditutup illa man iktafa bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang ada di akhir zaman ini kembali mengikuti jalan yang pernah diarahkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu-satunya manusia yang paling mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mendapatkan pendidikan terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, maka pendidikan dari Allah itulah adalah sebaik-baik pendidikan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, dunia yang kita hadapi ini adalah tempatnya fitnah gitu. Banyak orang yang hidup pendek di dunia ini, ternyata ketika di akhirat dia mendapatkan banyak kegagalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melewati segala rintangan hidupnya, tidak mencontoh manusia yang paling mulia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka segala fitnah yang kita lihat ada di akhir zaman ini sungguh telah dikabarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah yang mengancam kepada agama kita. Ketika ditanya apa yang menjadi sebab agama kita ini menjadi terfitnah, ajaran Rasulullah SAW ini menjadi keruh karena keluar dari lisan-lisan orang yang tidak bertanggung jawab, yang hatinya tidak sambung kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga Rasulullah mengatakan wa yantiqu bihi ruwaibidah, nanti di akhir zaman yang akan membuat kekeruhan ini adalah banyaknya para ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa ruwaibidah yang kau maksud wahai Nabi Muhammad? Maka Rasulullah menyatakan, qala rajulun tafa yatakallamu fi umuril 'amma. Kata Rasulullah, mereka lah orang-orang bodoh, orang-orang yang bodoh, dan mereka berbicara depan umum. Dengan lisan mereka inilah akan terjadi fitnah, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang bodoh ini bukan orang yang tidak bisa baca kitab, tetapi orang yang bodoh yang dimaksud Rasulullah, mereka tidak tahu yang mereka ucapkan ini ternyata bisa membuat mereka gagal untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan menghadapi hal yang seperti ini, kata Rasulullah, haula muqaddimatu dajjal. Keadaan mereka itulah adalah permulaan dengan munculnya Dajjal. Lalu Nabi Muhammad bercerita tentang Dajjal, bagaimana nanti akan muncul di akhir zaman. Seketika itu para sahabat ketika mendengar cerita tentang Dajjal di akhir zaman, maka para sahabat lari bersembunyi di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah tanya, ada apa? Ada apa kalian berada di belakangku? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kami bertemu dengan Dajjal di akhir zaman, pasti kami akan mencarimu dan kami akan ada di belakangmu wahai Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat gerakan sahabat ini, Rasulullah mengatakan, qala sadaqta, kamu benar. Sungguh orang yang tidak di belakangku ketika di akhir zaman, mereka akan terbawa dengan fitnah dari lesan-lesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga sahabat yang harusnya dimuliakan malah dibenci, Julia Rasulullah yang harusnya dimuliakan malah dibenci, istri Rasulullah yang harusnya dimuliakan malah dibenci. Kemudian saudara muslim yang harusnya kita saling menghormati malah kita saling tuduh-menuduh. Ini dari lesan-lesan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika zaman itu datang, apa kata Rasulullah? Alaika bi khuwaisati ahli wa da'anka amra, tinggalkan urusan yang umum, fokus dengan urusan keluarga kamu, dan kamu harus ada di belakangku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, apa yang kita dengar fitnah di akhir zaman ini, maka tidak ada sikap yang terbaik kecuali kita itu diam, tidak banyak komentar, dan fokus dengan apa yang harus kita laksanakan dari kewajiban kita. Kalau ada air, dimasuki debu, kemudian diaduk, airnya sudah keruh. Bagaimana membuat air itu menjadi jernih lagi? Didiamkan, biarkan pasirnya turun, airnya kita minum. Kalau sudah airnya itu keruh, kemudian kita semakin goyang itu airnya, tidak bakal jernih-jernih. Makanya sebaik-baiknya gerakan yang kita lakukan sekarang ini adalah diam. Karena banyaknya kita berbicara, banyaknya kita komentar dari zaman, maka akan semakin membuat keras kita punya hati. Al-Imam Abdullah bin Husn bin Tahir, beliau mengatakan, apa kata beliau? Ma ra'aitu say'an akthar ala qalbi ghuswatan bisilki wal ghar. Kata Habib Abdullah bin Husn bin Tahir, aku tidak melihat sesuatu yang paling cepat membuat hati itu menjadi keras. Dengan hati yang keras ini, maka orang tidak akan punya nilai di hadapan Allah. Bisilki wal ghar, seperti orang yang bersangkutan itu terlalu banyak mendengar perkara-perkara yang belum pasti kebenarannya, lalu ikut berkomentar, kata beliau. Sehingga hati tadi akan menjadi keras. Dengan hati yang keras inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman sekarang ini yang dikabarkan oleh Imam Al-Haddad, bila mengatakan sara ma fil wajhi fil haqqil ghafa. Kata Imam Al-Haddad, zaman ini sudah terbalik. Wajah sudah ada di tengkuk sudah ada di wajah. Yang harusnya orang itu menghadap ke akhiratnya, mereka masih menoleh kepada urusan dunianya. Himmatuhum fil ladatil farji wal badni. Lihatlah penduduk ini, zaman sekarang ini, semangat mereka hanya urusan perut dan urusan kemaluannya. Kalau kita lihat yang kita saksikan kerusakan demi kerusakan, ujung-ujungnya kenikmatan perut dan kenikmatan kemaluan. Indonesia dijajah 350 tahun. Apa yang dicari? Rempah-rempah, hasil bumi. Kalau itu dipakai, apa yang nikmat? Perutnya, kemaluannya, nafsunya, badannya, yang ujungnya akan dimakan cacing. Al-insan ba'da tuli hayatihi yakulu dud wa turab. Manusia itu umurnya panjang berapapun, ujung-ujungnya akan dimakan cacing sama tanah.
Kita lihat negara-negara yang dihancur, apa yang dicari? Minyak, apa yang dicari? Emas, apa yang dicari? Perak. Kalau ditanya, kalau sudah dapat itu, terus mereka pakai, apa yang nikmat? Badannya. Penduduk zaman sekarang ini, himmah mereka, semangat mereka adalah itu. Tapi mereka para salaf, waqad darajat salaf wa himmatuhum fi nailil fadli wal makarim. Kata Imam Haddad, tapi kita punya orang-orang dulu, semangat mereka untuk meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka? Rafadu dunia. Mereka melemparkan itu dunia. Wa nasa'u 'alaiha. Dan mereka tidak terlalu payah untuk mencari kenikmatan yang hanya memanjakan badan, tapi fokus mereka bagaimana umur yang pendek ini setelah mereka meninggalkan dunia yang fana, mereka berhasil mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati Sayyidina Muhammad SAW. Maka yang seperti ini yang kita lihat dan kita dengar di belakangan zaman ini, lebih baik kita diam sudah, tidak terlalu banyak komentar. Kemudian kita fokus dengan yang ada. Fitnah yang kita rasakan ini bukan cuma kita saja. Mulai zamannya Nabi Muhammad SAW, beliau sudah mendapatkan fitnah yang begitu luar biasa ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan tekanan, Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka lima yaqulun. Sungguh Muhammad, aku tahu kata, saya faham hati kamu jadi sempit karena lisan-lisan orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad dibilang dusta, Rasulullah dibilang putus keturunannya, Nabi Muhammad dihina penyihir, beliau dibilang penyair. Sempit hati kami Nabi dadanya karena omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad ketika di zaman yang seperti itu, yang membuat sumpah hatinya Nabi Muhammad? Allah mendidik Rasulullah. Lanjutan ayatnya, apa kata Allah Ta'ala? Fasabbih bihamdi rabbik. Ketika datang zaman itu, tugas kamu perbanyak tasbih kepada istiqamah, ada di majlis yang menyambungkan kamu dengan Allah Ta'ala. Wa kun minas sajidin. Habiskan umur kamu dengan sujud kepada Allah Ta'ala. Wa abud rabbak hatta yatiyakal yakin. Tugas kamu hanya menghamba kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan itu al-maut, sampai datang gerbang kematian kita selamat. Nabi Muhammad sudah hidup. Ulama-ulama dulu juga hidup di zaman seperti ini. Bahkan dulu ada satu raja bernama Raja Heraklius di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Raja Heraklius ini kedatangan orang dari Mekah, maka tanya, bagaimana kondisi kalian? Maka para sahabat ini yang datang, ketika datang ke Raja Heraklius ini menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, maka Raja tanya kepada pengikutnya, apakah Nabi yang dimaksud di akhir zaman ini mendapatkan fitnah? Ini Raja, ini kafir, belum Muslim. Tanya, apakah orang yang kamu kabarkan itu yang namanya Muhammad itu Nabi, apakah dia dapat fitnah? Apakah dia mendapatkan teror dari rakyatnya? Banyak mulut-mulut tidak bertanggung jawab berusaha menjatuhkan beliau. Benar, betul, ada orang-orang di daerah sekitar beliau yang tidak suka sama beliau. Sudah jelas beliau itu Nabi Allah, mereka tetap mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Lalu Raja ditanya, lalu bagaimana respon masyarakat sekitar? Ketika orang ini dijatuhkan, pengikutnya tambah sedikit apa tambah banyak? Maka dijawab semakin banyak. Kalau memang itu adalah Nabi akhir zaman, di kitab-kitab terdahulu dikabarkan dia akan mendapatkan fitnah. Semakin mereka difitnah, semakin banyak mulut yang tidak bertanggung jawab, maka pecinta yang tidak pernah surut akan semakin banyak. Dan itulah betul-betul utusan Allah SWT. Sehingga para ulama mengatakan, orang yang betul sanadnya, orang yang betul keilmuannya, dan orang yang betul sambungan darahnya kepada Rasulullah, orang yang seperti ini semakin difitnah, semakin banyak omongan yang tidak enak kepada mereka, Anda akan saksikan semakin banyak pengikutnya, semakin banyak pecintanya, dan tidak akan pernah surut, karena itulah yang dialami oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka ikhwani, kita sudah ada di jalan yang betul. Maka jihadu ma'uf falillah tamsin al-ghaib murjil. Kata salaf kita, kalau kita sudah punya unta yang jelas, ada apa turun? Kalau kita jalan kaki di padang pasir, tidak bisa. Kalau kita di padang pasir itu, kalau tidak naik unta, kesasar. Karena unta itu bisa nyium baunya air jalan-jalan. Sehingga orang yang naik unta itu, insya Allah tidak celaka ketika di padang pasir.
Ada apa? Tamsih ma'al ghair turjil. Ada apa kita turun ikut rombongan yang lain, jalan kaki, untangnya ditinggal. Wanahkan sudah ada di jalan yang betul, fitnah yang ada tidak usah didengarkan. Nabi Muhammad juga ngomong itu lisan-lisan tidak bertanggung jawab akan ada terus sampai kemudian Dajjal. Tugas kalian bela kampung. Allah sudah didik kanjeng Nabi. Saya tahu Muhammad, hati kamu sumpah. Begitu pula Muhammad kasih kabar umat kamu di belakang kamu yang menjadi pecinta kamu juga sumpah dengan omongan yang tidak enak itu tidak usah direken. Terus kalau tasbihnya ibadah yang bagus, fokus sama anak istrinya, jaga hatinya sampai perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pendidikan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dibuka semua kali ya. Sebagai penutup, tidak akan lebar pidato. Kadang-kadang sifat apa ya? Tidak dengar itu kadang-kadang itu lebih selamat gitu. Daripada orang yang terlalu banyak apa ya, tahu gitu. Bukan berarti orang itu tidak boleh tahu kan. Sampai cara kau tahu yang manfaat buat sampai dia tidak manfaat ada kamu tahu. Gitu ya. Hal yang apa ya? Yang kalau kita tahu tentang menggarai apa ya, dik itu tidak usah. Inna nawaib kasahaib terjadi pertimbangan. Itu seperti ini masalah yang kita lihat ini mendung kan. Mendung itu tidak bakal terus, akan tanjali, akan tiba masanya tersingkap semua. Fi suratin wa wujuduha yudri khabar. Akan tampak kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Maka tugas kita pribadi diceritakan dulu ya. Itu ada satu daerah di situ itu mereka itu profesinya berburu. Gitu. Ini sudah pernah Fakir ceritakan di beberapa majelis. Saya ulangi lagi. Semoga kita mendapatkan pemahaman dari tadi. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ada satu daerah gitu di pedalaman. Penduduk daerah itu mereka tuh kerjaannya berburu, sehingga di perbatasan daerah itu mereka banyak buat ini lubang, banyak buat jebakan untuk binatang maksudnya. Kok satu saat ada dua, mungkin bahasa kita tulis gitu, orang luar kota ke situ. Ya, namanya orang bukan daerah situ tidak tahu menuju desa tadi. Ketika sudah dekat, ternyata dua orang ini nginjek lubang masuk. Ketika masuk ini alarm itu jebakan itu bunyi. Akhirnya orang di desa itu keluar. Ngelihat dua orang ini mau jatuh, sudah yang di atas sudah apa ya bahasanya, bergosip. Waduh, gak bisa itu, gak bisa ditolong. Percuma kan, mokso munggah, gak selamat. Dua orang yang jatuh ini Pak berusaha naik. Yang atas bergosip, percuma kan, gak bisa munggah. Oh maksa naik, tetap jatuh, tetap mati. Namanya jebakan kan ada hal-hal yang bahaya di bawah. Dua orang naik, kok tidak tahu yang satunya ini jatuh mati. Yang satunya naik terus, naik, tambah disolati sama orang-orang di atas, tambah digembosi, tambah di apa ya, dijatuhkan mentalnya, dia tambah naik, tambah cepat menggani. Sampai di atas, ditarik sama orang-orang, Pak sampai kok bisa selamat? Kata orang dia apa? Hah? Loh, sampai kok udah jatuh? Hah? Loh, sampai dari mana? Hah? Kata orang dia, oh ternyata kopok di sini. Yang jatuh tadi kerungu, yang selamat yang kopok. Jadi dia ketika di atas tadi itu disolati, dia husnudon, wah ada dikasih semangat. Padahal di lokno. Padahal di lokno mati, kalau mati tambah semangat. Karena dia tidak dengar, jadi yang diomong itu husnudon, tambah muda. Kontrol yang bisa dengar, diomong berarti loh. Akhirnya udah mental mati semua. Karena kontrol ternyata sifat kopok itu menyelamatkan. Iya, sifat tuli itu menyelamatkan. Makanya kadang-kadang kalau sampai kopoknya tajam, paling enak dijujukin kopoknya. Tapi tidak usah dikopok. Jadi kita yang punya topeng ini artinya di sini cerita. Kadang-kadang omongan orang itu membuat kita jatuh. Terus di rumah jalan saja, sudah jalan yang betul. Terus tutup mata sampai ketemu yang penting hati kita bersih. Ketemu Allah Taala. Ya Allah yang kau malu
lebih. Semoga kita diberi kesehatan walafiat. Semoga apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita bisa diberi sang beliau sehingga selamat dunia sampai akhirat. Dan harapannya semoga terus istiqomah di majelis para guru-guru sampai kita mendapat keberkahan, dan semoga anak istri yang ada di rumah juga mendapat keberkahan majelis ini semuanya. Mereka jadi orang yang selamat, dan anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh-soleh. Semoga mereka mampu menghafal Al-Quran, jadi orang yang baik, sehingga kita meninggal dunia yang baik yang bisa mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang soleh Al-Fatihah. Minta maaf kita tulis panjang, tapi mungkin kurang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.